Halo rekan-rekan pendidik, senang banget rasanya bisa terhubung dengan Anda semua hari ini. Selamat datang di paparan visual kita yang sengaja saya rancang untuk jadi blueprint atau cetak biru utama Anda dalam membentuk pikiran-pikiran kritis di kelas IPS. Kalau selama ini Anda merasa materi IPS itu terlalu padat atau, jujur saja, kadang terasa kayak cuma numpuk hafalan buat anak-anak, nah, hari ini kita bakal mengubah paradigma itu 180 derajat. Kita akan bongkar struktur anatominya bareng-bareng supaya Anda bisa membangun pemahaman siswa yang benar-benar solid dari dasarnya. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas 4 dimensi pendidikan IPS. Lanjut ke membedah dimensi pengetahuan. Ketiga, soal keterampilan, nilai dan tindakan. Keempat, model struktur ilmu pengetahuan. Dan terakhir, hierarki pengetahuan IPS. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, 4 dimensi pendidikan IPS. Di sini kita ambil langkah mundur dulu buat melihat gambaran makro dari apa yang sebenarnya lagi kita ajarkan di kelas. Pendidikan IPS itu, percaya deh, bukan cuma soal menghafal tahun kapan perang terjadi. IPS berdiri kokoh di atas 4 dimensi yang saling menopang, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Biar gampang banget nempel di kepala, ingat aja mantra ini. Tahu, bisa, bersikap, bertindak. Sekali lagi ya, tahu, bisa, bersikap, bertindak. 4 kata ajaib ini merangkum seluruh perjalanan belajar siswa kita. Dan visual ini ngasih gambaran brilian soal ekosistem yang kita bangun. Keempat dimensi ini bukan berdiri sendiri-sendiri di dalam kotak, melainkan saling ngunci satu sama lain. Pengetahuan tanpa tindakan itu cuma teori kosong di atas kertas kan? Dan sebaliknya, tindakan tanpa pengetahuan itu melangkah tanpa arah. Masuk ke bagian 2, membedah dimensi pengetahuan. Sekarang mari kita lihat bahan baku utamanya, batu batanya, yang kita pakai buat ngajar. Pengetahuan dalam IPS itu dibangun dari 3 level dasar. Pertama, fakta. Ini data mentah, spesifik, dan benar-benar terjadi. Kedua, konsep, yang ngasih makna atau mengkategorikan fakta-fakta tadi. Dan ketiga, generalisasi, yaitu pernyataan yang menghubungkan beberapa konsep. Bayangin aja ini kayak main puzzle. Fakta itu kepingin-kepingan acaknya, konsep itu pas kepinginnya mulai ngebentuk pola, dan generalisasi itu gambaran besar cerita dari puzzle tersebut. Nah, yang bikin makin seru adalah variasi yang dibawa tiap cabang ilmunya. Coba lihat sejarah. Di situ kita banyak main dengan konsep tradisi dan perubahan. Sementara di geografi, kita fokus menanamkan ide soal lokasi dan pola ruang. Peran Anda di sini itu ibarat konduktor orkestra. Anda yang memadukan berbagai instrumen ilmu ini jadi satu harmoni pemahaman yang utuh buat siswa. Bagian 3, keterampilan, nilai, dan tindakan. Kita move on dari sekedar tahu ke gimana siswa berbuat, meyakini, dan bertindak di dunia nyata. Tahu aja nggak cukup, pengetahuan butuh mesin untuk diproses. Mesinnya itu keterampilan. Ada 4 mesin utama, meneliti untuk ngolah data, berpikir kritis buat nyari sebab akibat, partisipasi sosial supaya bisa membaur di masyarakat, dan berkomunikasi untuk menyampaikan ide. 4 hal inilah yang mengubah ilmu pasif jadi sebuah skill bertahan hidup yang aktif. Poin krusialnya di sini adalah kita harus paham banget bedanya 2 nilai ini. Nilai substantif itu tentang apa yang diyakini anak setelah mereka belajar. Tiap anak bisa aja beda pandangan. Tapi nilai prosedural itu tentang bagaimana mereka harus bersikap. Ini mutlak dan harus dipraktekkan bareng-bareng di masyarakat demokratis kita, kayak toleransi, kejujuran, dan menghargai fakta. Dan sampailah kita di puncaknya, yaitu dimensi tindakan. Buat apa tahu bisa dan punya nilai baik kalau ujungnya nggak bawa perubahan kan? Tindakan ini jembatan antara kelas Anda dan dunia nyata di luar sana. Entah itu pemecahan masalah lokal, ngobrol langsung dengan warga, atau berani ambil keputusan dari sebuah riset sederhana. Ini bukti nyata kalau belajar itu berhasil. Kita masuk ke bagian 4, model struktur ilmu pengetahuan. Tadi kita udah lihat dari atas. Sekarang kita zoom in sampai ke level mikronya. Kita bedah sel-sel dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Biar blueprint kita ini punya pijakan akademik yang kuat, kita bakal pakai kacamata dari Marlin L. Tank. Beliau ini ngerumusin kerangka yang sangat terkenal yang disebut model struktur ilmu pengetahuan. Ibaratnya ini mesin sinar X kita buat ngintip langsung ke dalam otak sebuah materi pelajaran. Model ini memecah pengetahuan jadi 5 unsur yang saling berurutan. Biar gampang dan nancap terus diingatan, kita pakai singkatan ini aja. A, K, S, K, G. Betul sekali, atribut, kelas, simbol, konsep, generalisasi. Yuk kita lihat satu-satu.
Paling dasar, kita punya atribut, anggap saja ini sebongkah batu bata. Atribut itu karakteristik fisik atau sifat dari suatu kejadian yang benar-benar berdasarkan fakta konkret. Sesuatu yang bisa kita verifikasi, bisa kita lihat, atau kita rasakan. Ini adalah realitas yang paling objektif. Setelah punya banyak batu bata tadi, kita mulai menyusunnya dong. Proses ini disebut kelas. Otak kita secara otomatis mengumpulkan hal-hal yang punya kesamaan atribut ke dalam satu wadah dan mengabaikan perbedaan kecil yang nggak relevan. Disinilah tumpukan batu bata yang berantakan tadi mulai jadi tembok yang rapi. Nah, setelah kelompok atau kelas ini terbentuk, kita butuh cara buat ngomongin hal itu sama orang lain tanpa harus repot bawa barang aslinya kemana-mana kan? Makanya kita pakai simbol. Bisa berupa kata, nama, atau isyarat. Jadi saat kita bilang kata gunung, semua orang udah otomatis membayangkan hal yang sama. Lanjut ke bagian 5, hierarki pengetahuan IPS. Mari kita lihat gimana elemen AKSKG tadi benar-benar nyambung dan ngebangun sebuah bangunan pengetahuan yang megah. Di sini kita bisa lihat evolusinya. Dari bawah banget ada fakta atau data mentahnya. Fakta diolah pelan-pelan menjadi konsep yang punya makna. Terus, konsep-konsep itu dijahit menjadi generalisasi. Dan di titik tertingginya, generalisasi yang udah teruji ini akan mengkristal jadi sebuah teori. Prinsip yang memandu cara kerja dunia sosial kita. Bener-bener arsitektur pikiran yang keren banget. Tapi ingat ya, rekan-rekan, semua hierarki yang kita omongin tadi, mau itu pemecahan masalah atau berpikir kritis, ujung-ujungnya punya satu tujuan absolut, pembelajaran aktif siswa. Struktur rumit ini bukan sekedar buat kita ceramahkan di depan kelas, ini justru tools atau alat buat siswa ngebangun pemahaman mereka sendiri secara aktif. Jadi ini dia pertanyaan penutup buat Anda semua. Sekarang Anda udah pegang cetak biru utuhnya. Anda tahu dimensinya, Anda paham cara kerjanya. Pertanyaannya, gimana Anda bakal menyulap teori yang kelihatannya pasif ini jadi ledakan belajar yang super aktif buat anak-anak di kelas Anda besok pagi? Coba direnungkan ya, jadikan ini bahan bakar inovasi mengajar Anda. Tetap semangat, terus menginspirasi, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.